Gila, simpang susun Semanggi yang megah. Begitu, masih menyisakan anggaran sebesar 219 miliar. Wow. Simpang susun Semanggi kini menjadi sebuah kebanggaan bagi warga Jakarta yang sebentar lagi akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Jembatan lengkung terpanjang hampir mencapai 1,8 km tersebut adalah sebuah karya peninggalan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Tentunya simpang susun Semanggi ini nantinya akan menjadi ikon baru kota Jakarta. Simpang susun Semanggi ini dibangun bukan dari dana APBD DKI Jakarta, tapi dari dana CSR, sehingga pembangunannya tidak perlu mendapat persetujuan DPRD DKI Jakarta. Hal ini tentu menjadi nyinyiran dari kalangan DPRD ataupun politisi yang kontra dengan Ahok. Mereka malah mempertanyakan kenapa dana CSR ini tidak dimasukkan ke APBD baru kemudian dianggarkan untuk membangun simpang susun Semanggi ini. Saya membayangkan jika CSR untuk pembangunan simpang susun Semanggi ini dimasukkan ke APBD dan baru dianggarkan kemudian, saya rasa sampai sekarang simpang susun Semanggi ini tidak akan terwujud. Bukan hanya pembahasannya yang berlarut-larut, tentu juga banyak kalangan yang akan tergoda untuk turut serta mencari keuntungan pribadi dalam proyek ini. Karena tidak tanggung-tanggung, anggarannya saja sampai 579 miliar. Karena adanya kepentingan pribadi, maka proyek ini tentu akan membuat pembahasannya menjadi alot. Karena Ahok tahu bahwa akan sulit sekali mendapatkan persetujuan dari DPRD, maka Ahok langsung memerintahkan kepada pemberi CSR untuk membangunnya sendiri, sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari DPRD Jakarta. Dan nantinya setelah selesai baru dimasukkan ke dalam daftar aset Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan penilaian appraisal. Dan kini simpang susun Semanggi sudah selesai dikerjakan 100% dan juga telah diuji kelayakannya oleh Kementerian PUPR sehingga layak untuk dipergunakan oleh masyarakat Jakarta. Dan lebih hebatnya lagi, proyek simpang susun Semanggi yang memakan anggaran sebesar 579 miliar ini masih menyisakan anggaran sebesar 219 miliar. Berarti dari anggaran sebesar itu hanya digunakan sebesar 62,17% saja dari anggaran yang tersedia. Wow, luar biasa. Karena pembangunan SSS itu dilakukan secara efisien, maka ada sisa sekitar 219 miliar. Kami sudah tanda tangani untuk pembangunan pedestrian, trotoar, dan utilitas, ujar Sekretaris Daerah DKI Saifullah di Balai Kota pada hari Rabu 26 Juli 2017 yang lalu. Sekedar untuk kita ketahui bahwa simpang susun Semanggi ini adalah CSR dari PT Mitra Panca Persada sebesar 579 miliar. Nilai tersebut berdasarkan hitungan kompensasi dari peninggalan Wisma Sudirman dari 17 lantai menjadi 60 lantai sesuai yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 210/2016 tentang koefisien bangunan. Karena pengerjaannya sangat efisien, maka pembangunan simpang susun Semanggi ini hanya menelan biaya sebesar 360 miliar. Dan sisanya bukan untuk dibagi-bagikan kepada pejabat Pemprov DKI ataupun kepada mereka yang terlibat dalam proyek pembangunan simpang susun Semanggi ini, tapi dialihkan untuk pedestrian di kawasan Jalan Sudirman, dari Kali Krukut, Bendungan Hilir sampai Patung Pemuda Senayan dan di kawasan Gatot Subroto, dari Kartika Chandra sampai Taman Rias Senayan sepanjang 3,5 km. Kita bersyukur proyek pembangunan simpang susun Semanggi ini dikerjakan pada masa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Gubernur Jarot, sehingga sisa anggarannya dapat digunakan untuk pemeliharaan proyek yang lain dan bukan untuk bancakan bersama. Tidak terbayangkan jika bukan pada masa mantan Gubernur Ahok dan Jarot. Tentu sisa anggaran ini sudah raib entah kemana, apalagi dana yang digunakan untuk pembangunannya diperoleh dari CSR. Bisa dibayangkan jika pembangunan simpang susun Semanggi ini dimasukkan ke dalam APBD, kemudian dianggarkan dan terjadi pada gubernur yang menganggap dirinya pintar mengelola anggaran. Tentu sisa anggaran ini akan habis, entah untuk apa yang penting anggaran harus dihabiskan.
Tidak boleh ada sisa sedikit pun, harus habis 100%. Karena kalau ada sisa maka dianggap tidak bisa mengelola anggaran. Habisnya untuk apa? Kita publik tidak perlu tahu. Yang penting anggarannya terserap 100%. Tapi tidak demikian dengan mantan gubernur Ahok. Sisa anggaran no problem selama proyek tersebut selesai sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Jika pengerjaan efisien, tentu akan ada sisa anggaran seperti yang terjadi pada proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi ini. Dan kita salut sama Ahok yang telah menyerahkan pembangunan ini kepada perusahaan CSR untuk membangunnya sendiri, sehingga bisa diselesaikan dengan begitu efisien. Dan sisa anggarannya bisa digunakan untuk proyek yang lain di DKI Jakarta. Mampukah pemerintahan Anies mengikuti cara kerja gubernur sebelumnya? Saya yakin tidak, karena belum menjabat saja Anies Baswedan sudah menyatakan diri tidak akan pernah meniru cara Ahok untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Maksudnya bukan meniru, tapi mengikuti kali ya. Saya kira begitu saja dari saya. Bagaimana menurut Anda?